Selamat sore para Kung Mania. Hari ini Anda sedang menyaksikan channel YouTube dari Perkutut Alam Indonesia atau PAI. Saya Gianto Hadi Prayitno. Sore ini saya akan mengupas tentang sedikit sejarah salah satu koleksi saya, yaitu Dewi Upas yang saya dapat. Sebenarnya ya bercampur-campur ada mistis-mistis goibnya lah, tapi itulah dinamika dalam perkutut lokal dan seninya dalam perkutut lokal. Perkutut Dewi Upas ini saya peroleh dari sahabat saya dari Gresik, Jawa Timur, Mas Uzi. Saya sudah cukup lama tahu karena sebelumnya saya sebenarnya sudah dikasih oleh beliau, yaitu perkutut Pulau Sewu, gitu kan, ketika itu. Nah, saya tahu bahwa Dewi Upas ini adalah salah satu agamanya Mas Uzi. Cuma batin doang, andaikan saya memiliki itu, gitu. Nah, Dewi Upas ini seceritanya Mas Uzi, bersarangnya di sebuah gua di tanah yang masih bersama sarangnya itu masih diramin oleh seekor ular. Itu ceritanya kan. Nah, dalam perjalanannya antara 1 atau 4 bulan kemudian, gitu kan. Nah, ketika saya sedang pulang ke Madiun, tiba-tiba subuh itu Mas Uzi telepon saya bahwa malam Jumat itu Mas Uzi dimimpiin didatengin oleh kakek buyut saya. Nah, itu tuh kakek buyut saya yang kebetulan, nah ini kakek buyut saya yang meninggal di 135 tahun, dan masa mudanya, semasa hidupnya beliau memang tukang pikat perkutut, gitu kan. Nah, dalam teleponnya pagi-pagi itu Mas Uzi bilang bahwa pemilik Dewi Upas ini sebelumnya bilang bahwa Pak Gianto, apa kakeknya namanya Eyang Asmo Taruno gitu. Saya sendiri kaget, loh Mas tahu dari mana nama kakek saya? Nah, ceritanya begitu kan. Nama kakek saya termasuk nama nenek saya tahu banget detail. Ternyata usut punya usut, tadi malam antara setengah 3-an, dalam tidur setengah sadarnya, kakek saya itu mendatangi pemilik Dewi Upas itu bahwa agar Dewi Upas itu diberikan ke saya. Nah, boleh percaya boleh tidak, dalam mitos perkutut lokal itu memang ada perkutut sejenis perkutut reinkarnasi. Jadi gini, kenapa itu bisa saya sebut reinkarnasi? Semasa hidupnya kakek saya itu memang punya perkutut. Saya juga pernah menyaksikan, karena saya kecil saya tidur sama eyang saya, kakek saya. Semasa hidupnya memelihara perkutut yang berubah jadi ular ketika itu, gitu kan. Nah, dan perkutut itu hilang begitu saja di kandangnya ketika sepulang dari makam, ya. Di kandang itu tinggal kulit ular, tinggal lungsungan ular kulitnya saja. Jadi entah burungnya itu kemana, tidak tahu. Yang jelas sepengetahuan dan sepengalaman saya, karena perkutut itu bisa reinkarnasi, saya memiliki kesimpulan bahwa perkutut ini dimintakan oleh kakek saya
kepada saya, untuk saya. Padahal perkutut ini sudah ditawar orang banyak gitu kan, susuannya atau sarangnya sendiri sudah mau dibayar orang dan lain sebagainya, tapi faktanya begitu. Nah, cerita-cerita tentang pengalaman saya terhadap selama memelihara dewi upas itu, dulu saya taruhnya di kantor, di ruangan saya gitu. Nah, memang akhirnya mengenal dan dikenal gitu kan, mengenal dan dikenal, saling mengenal. Hari-hari tertentu itu kan saya suka lembur sampai malam, hari-hari tertentu malam Jumat suka menampakkan diri, dan saya wanti-wanti ke teman-teman kantor, kalau yang tidur di kantor, kalau ada ular supaya jangan dibunuh, cukup dibiarkan saja, nanti pergi sendiri. Dan wanti-wantinya yang pembeli dari dewi upas pun begitu. Jadi karena satu ketika berapa kali ada 3-4 kalian muncul pada saat saya di ruangan kerja, tiba-tiba menampakkan diri lewat pintu, keser gitu, ular hitam sebesar ini. Nah, cuma sesaat terus kemudian hilang. Nah, itu keunikan daripada dewi upas. Jadi masing-masing orang dalam memelihara perkutut lokal khususnya memang memiliki cerita sendiri, dan saya tidak pernah menceritakan pengalaman mistis saya atau pengalaman goib saya tentang perkutut, cerita riwayat itu nggak pernah saya tulis di media sosial, di Facebook atau apa, nggak pernah. Ini kalaupun akhirnya saya harus bicara di sini adalah sepengalaman dan kesaksian saya, agar kelak bisa dikenang sebagai bagian daripada sejarah seekor perkutut milik saya yang bernama dewi upas. Nah, itu kira-kira, dan ketika saya pindah ke rumah saya yang baru di Jati Aceh, memang gimana ya, banyak dulu yang ngurusin perkutut saya, pembantu saya sering menyaksikan, bahkan tamu-tamu saya yang ke rumah yang sholat di musola belakang suka melihat penampakan daripada seekor ular gitu kan. Dan bahkan saat ini ya, di pojok kolam saya nanti diambil, masih ada bekas kulit ular lungsungan ulo yang melilit di patung Ganesha. Bisa dilihat nanti habis ini, yang saya bisa memastikan bahwa itu dewi upas sedang berganti kulit, karena di pinggir kolam nggak ada lubang, logikanya nggak mungkin ada masuk seekor ular. Tapi ya itulah, biarlah menjadi cerita, jangan juga menjadikan sebuah kepercayaan yang mutlak, tapi itulah cerita kemisteriusan atau kemisterian seekor perkutut yang bernama dewi upas. Kira-kira gitu ya. Sudah berapa lama Pak megang dewi upas, sama sebagai generasi muda untuk yang suka perkutut lokal, pesan dan kesannya untuk generasi muda Pak? Dewi upas itu ikut saya sudah hampir 7 tahun. Nah, pesan saya kepada teman-teman
generasi muda atau teman-teman yang kebetulan memiliki perkutut sejenis, ya jangan terlalu percaya 100%. Jadikan kemisterian seekor perkutut itu bahwa itu rahasia Allah antara dirimu atau diri saya dengan perkutut dan Gusti Allahnya. Jangan menyebarluaskan, jangan juga menjadikan sebuah berita yang fenomenal gitu, karena akan menjadi musyrik di kemudian hari. Jangan gitu kan, artinya biarlah itu menjadi ceritamu, ya, cerita kita, bahwa Allah itu memberikan tanda-tanda kegoibannya Gusti Allah melalui berbagai cara, secara langsung, baik melalui perkutut, melalui keris, melalui batu, bahwa goib itu ada, gitu, nyata dan bersinggungan dengan kita setiap harinya. Jadi buat teman-teman, pelihara perkutut sebagaimana harusnya, sayangilah mereka sebagaimana harusnya, tidak perlu juga harus berlebihan. Supaya apa? Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Intinya perlakukan sebagaimana harusnya. Makanya minumnya, kandangnya, ya sewajarnya saja. Jangan nggak usah berlebihan supaya tidak menjadi syirik dan atau musyrik di kemudian hari. Kira-kira gitu pesan saya untuk hari ini ya. Saya kupas sedikit tentang Gelupas. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran berharga buat kita ke depan, bahwa hobi itu adalah hak individu, hobi itu harus nyawiji, hobi itu harus bahagia, harus happy. Jangan sampai hobimu menyiksa batinmu dan membuat sakit hati. Sekian, selamat sore dan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, dengan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk channel Perkutut Alam Indonesia. I love you.